Debat kandidat Pilkada Tanah Toraja 2024 resmi dilangsungkan KPU Tanah Toraja di Gedung Tamuan Mali, Makale, Rabu, 6 November 2024, pukul 10 WITA dengan durasi 3 jam. Debat diikuti oleh paslon nomor urut 1, Zadrak Tombek Erianto Lasso, Paundanan, Zatria. Juga paslon nomor urut 2, Victor Datuan Batara John Diplomasi, Visi. Dalam segmen kedua yang membahas pendalaman visi dan misi paslon, panelis pertama yang memilih subtema adalah Rektor UKI Toraja, Profesor Dr. Octavianus Pasoloran. Profesor Octavianus mencabut subtema nomor 2 yang membahas perlindungan kelompok rentan. Kemudian Erianto Lasso, Paundanan sebagai calon wakil Bupati Zatria memilih soal B. Soal B yang dipilih membahas terkait kasus stunting di Tanah Toraja. Berdasarkan data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, EPPGBM, Kabupaten Tanah Toraja tahun 2021 hingga 2023, menggambarkan angka balita yang mengalami stunting dalam 3 tahun terakhir menurun. Kendati demikian, di beberapa lembang berdasarkan data tersebut, kasus stunting tidak mengalami perubahan secara signifikan. Moderator yang merupakan wakil dekan bidang perencanaan, sumber daya FISIP Unhas Makassar, Dr. Muhammad Iqbal Sultan MSI, kemudian memberi pertanyaan. Pertanyaan yang dilontarkan yakni, jika paslon terpilih, apa strategi komprehensif yang akan dilakukan agar dapat memberikan pemerataan pelayanan kesehatan, khususnya bagi ibu hamil dan balita? Menyikapi itu, Zadrak Tombek sebagai calon Bupati Zatria sekaligus petahana wakil Bupati Tanah Toraja, memberikan 2 solusi yakni mengintervensi kasus stunting secara sensitif dan spesifik. Zadrak terlebih dahulu menggambarkan bagaimana kasus stunting di Tanah Toraja saat ini berada di bawah angka nasional yakni 14%, di mana Tanah Toraja berdasarkan data EPPGBM rilisan Kementerian Kesehatan yang dipaparkan Zadrak berada pada angka 13,3%. Ada 2 penanganan stunting yang paling penting yaitu mengintervensi secara sensitif dan spesifik. Sensitif ini kita ada di mana-mana. Semua kita bisa bertindak di sana, baik pemerintah, paslon nomor 2, panelis, juga moderator, dan semua kita. Misalnya pengadaan toilet, penyediaan air bersih, pola asuh, dan berbagai hal, dipapar Zadrak yang sekaligus dokter spesialis anak. Kemudian yang spesifik. Kita bagaimana menjamin gizi mulai dari remaja sampai 1000 hari pertama kehidupan, dan yang pasti penanganan spesifik ini memberikan gizi, pemberian tablet penambah darah, dan perlu dicatat bahwa stunting itu tidak terjadi begitu saja. Itu terjadi saat remaja. Apakah kita sudah tangani remaja kita sebelumnya, calon pengantin dan selanjutnya, bukan saja pada saat dia lahir, iurai Zadrak. Melansir laman Kementerian Kesehatan, Ayo Sehat Kemkes Go ID, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, HPK. Maka dari itu, pencegahan terutama pada 1000 HPK sangat diperlukan, yakni mulai dari bayi dalam kandungan hingga usia 23 bulan. Adapun 3 tahapan periodenya yakni pertama periode kehamilan, periode menyusui, bayi 0-6 bulan, hingga bawah 2 tahun atau baduta, Juni 23 bulan. Menanggapi Zadrak, Victor Datuan Batara, mengatakan perlu adanya pengecekan detail mulai tingkat lembang, kecamatan, sebelum dirampungkan di kecamatan terkait pencatatan kasus stunting Tanah Toraja. Mustinya Pak Zadrak sebagai tim penanganan stunting di Tanah Toraja ini lebih detailnya untuk menjelaskan bagaimana penanganan stunting yang seharusnya, ungkap Victor. Bahkan kalau perlu sesungguhnya anak-anak kita sebagai calon pengantin sudah diberikan edukasi bahwa penanganan stunting, dan sekalipun sudah dibantah di mana-mana bahwa hari ini sudah turun, tetapi kalau kita mau real check di kabupaten atau di seluruh kecamatan dan lembang-lembang yang ada, masih sangat tinggi, tegas Victor menanggapi. Kasus stunting di Tanah Toraja sebelumnya disoroti anggota DPRD Tanah Toraja dalam rapat kerja naiknya prevalensi stunting di Tanah Toraja tahun 2023, Selasa, 7 Mei 2024. Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Tanah Toraja saat itu, Yuli Saranga, disampaikan data kasus stunting menjulang tinggi hingga 1,5%. Hasil survei Lembaga Survei Kesehatan Indonesia yang dirilis Kementerian Kesehatan, menunjukkan kasus stunting di Tanah Toraja tahun 2023 berada pada angka 36,9%, sementara pada tahun 2022 hanya sebesar 35,4%. Menyikapi itu, Zadrak sebelumnya mengklaim terdapat perbedaan data yang dikumpulkan di lokasi. Hal itu diungkap Zadrak dalam laporan keterangan pertanggungjawaban, LKPJ, Bupati Tanah Toraja tahun anggaran 2023 di kantor DPRD Tanah Toraja, Makale, Sulawesi Selatan, Rabu, 22 Mei 2024. Zadrak saat itu berdalih, rilis EPPGBM tentang jumlah kasus stunting di Tanah Toraja pada akhir 2023 berada pada angka 15,5%. Kemudian turun pada angka 13,3% pada April 2024.
Hal tersebut jauh berbeda dibandingkan Rizky yang berada pada angka 36,9%. Data ini kemudian kembali dipaparkan Zadrak dalam debat kandidat Pilkada Tanah Toraja 2024. Bupati Tanah Toraja, Theophilus Alorerung, belum lama ini juga mengkoreksi bahwa pemerintah pusat menggelontorkan dana alokasi khusus, DAK, untuk penanganan kasus stunting hanya sebesar 11,34 miliar rupiah, bukan 27 miliar rupiah. Theophilus menjelaskan bahwa angka 27 miliar rupiah muncul dari usulan awal yang diajukan setelah rembuk dengan semua instansi yang menangani masalah stunting. Namun, setelah proses pengajuan, anggaran yang disetujui hanya sekitar 11 miliar rupiah. Angka 27 miliar rupiah itu tidak benar, dan hanya merupakan hoax. Semua itu sudah melalui proses dan pengawasan. Jadi, jika ada yang meragukan, silakan laporkan ke BPK atau KPK, mereka pasti tertawa mendengarnya. Ungkap Theophilus kepada Zona Kata, zonakata.com, Minggu, 3 November 2024. Bupati Theophilus juga menjelaskan bahwa anggaran 11 miliar rupiah tersebut termasuk belanja untuk fasilitas pendukung, pembayaran honor kader posyandu, kader keluarga berencana, KB, dan kader pendamping keluarga. Semua dana ini bersumber dari dana alokasi khusus, dan sudah ada petunjuk teknisnya, jelas Bupati Theophilus. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.